Oke, selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terus salam di luhur ya, obrolan kelas kita. Nah, hari ini kita minggu keempat untuk pertemuan keempat, yaitu membahas POS. Di mana POS ini sebenarnya sudah kalian lakukan untuk posting, ya, untuk posting yang setiap pertemuan tuh, yang wordpress.com. Akan tetapi detailnya belum dibahas. Nah, inilah yang kita bahas. Oke. Kita akan ngapain? Ya intinya fokusnya bahas POS. Ada itu manajemennya itu gimana? Sabar. Ada status, ada kategori, ada teks, ada komen. Apa maksudnya nanti kita bahas. Jadi tugas kalian tetap ada. Apa tugasnya? Nyatat masih ya. Nyatat di mana? Di wordpress.com. Ngirim ke saya URL-nya yang keempat. Nah, terakhir tuh kelas kalian, oke, masih belum sempat membahas tentang yang pengaturan. Itu ceritanya terakhir tuh. Nah, kita mau bahas ini sekilas. Dengerin ya, konsentrasi. Ada nggak ngalamin yang sama dengan saya? Nggak bisa login? Bisa login semua ya? Nah, gini, walaupun kalian bisa login, oke, konsentrasi. Yang saya kemarin localhost Vera sekali lagi ya, nama. Saya ulangi ya. Nah, saya mau ngapain tadi? Saya nggak bisa login. Terus caranya gimana? Nah, ini walaupun kalian bisa login, oke, bukan berarti nggak perlu tahu. Perlu tahu, karena siapa tahu nemuin. Oke, berikut caranya. Jika nggak tahu loginnya gimana? Caranya adalah konsentrasi ya. Kalau gampang lupa, catat. Siap? Pertama-tama, kita mesti tahu dulu apa aja yang jalannya apa. Kebetulan untuk mengetahui yang tahu yang mana yang jalan, kan dia harusnya hijau. Itu dulu kan? Apa nggak tahu? Dia udah jalan kan, kita start itu hijau dia kan? Nah, itu dulu yang pasti kalian lihat yang mana yang jalan. Karena apa? Kayak gini, saya buka ini, tapi dia nggak ada start, nggak hijau. Ini saham yang berbeda nih dengan saham yang belakangnya. Jadi ciri khasnya sekali lagi, langkah awalnya kalau nggak bisa login adalah melihat apa aja yang running. Oke, ini pertama. Kedua, saham installation directory-nya diperhatiin benar-benar yang kaliannya di mana. Oke. Kebetulan yang saya ini di D, di saham 7. Berarti saya akan ke D. Ya, ke D ada folder. Ya, ada folder htdoc. Terakhirnya ngecek bener nggak setelah kata localhost tuh ada kata Vera. Nah, di sini localhost tuh identik dengan htdoc. Walaupun sebenarnya htdoc tuh bisa diganti alamatnya, tapi nggak akan saya sampaikan. Kebanyakan nanti udah fokus aja ke WordPress ya. Jadi directory server sebenarnya bisa diganti. Saya naruh langsung ke D aja bisa. Nanti ada index of-nya isi di ref D. Kebetulan kalau tanpa diubah ada di htdoc. Kalau di hosting ini sama dengan yang public HTML. Nah, cerita kelanjutannya kan udah tulisan Vera nih. Berarti harusnya di saya nih ada Vera. Setelah itu, kasus tadi saya lupa password. Saya pun lupa loginnya apa, loginnya nggak tahu. Nah, cara mengetahuinya saya mesti buka wp-config ini. Jadi aplikasi web umumnya memiliki file konfigurasi untuk koneksi. Apa yang mesti dilihat? Ternyata nama database-nya DB Vera. Itu dulu, tersangkanya ada di sini karena kaitan dengan login ya di sini. Nah, saya mesti ngapain? Berarti buka localhost. Karena ini sampai tadi pun ada yang nanya di grup, Pak, saya nggak bisa login nih, gimana caranya? Nah, ini saya sampaikan sekali lagi, walaupun sekarang kalian belum mengalami, bukan nyumpah harusnya ngalamin ya, tapi bisa jadi suatu saat nggak tahu
Nah, caranya gimana? Caranya, karena dia nyebut DB Vera, berarti saya akan nyari DB Vera. Banyak bener, kata nggak ketemu kan? Nah, saya gulung aja sampai ketemu DB Vera. Ketemu. Setelah ketemu, ngapain? Ke user. Oke. Di user nih nanti akan ketahuan, ternyata usernya adalah admin. Saya kan tinggal ngetik admin kan. Passwordnya saya lupa. Taruhlah kalian ingat, tapi saya lupa. Ini passwordnya, kata kalian. Tidak mungkin bisa langsung dipakai karena ini sudah mengalami bentuk enkripsi. Nah, caranya adalah kita edit yang tersangkanya, ya admin kan yang dibutuhkan. Di bagian user pass, ganti ke MD5. Tulisannya MD5. MD5 itu sendiri untuk enkripsi. Nah, MD5 ya. Aduh. MD mana MD nih ya. Ini kalau lupa sekali lagi. Tulisan ini silakan diganti. Misalnya jadinya Cindy cantik misalnya gini ya. Nah, saya copy. Intinya kalau kalian lupa password kan harus login pertemuan sebelumnya tuh baru ganti ya. Nah, ini cara maksanya. Cara maksanya MD5 Cindy cantik. Go. Ya, setelah go, baru kita coba. Cindy cantik. Tunggu, kalau benar sih dia harus masuk di dashboard. Tapi ada tapi, belum tentu berhasil. Ya belum tentu berhasilnya gini. Kalau ini kan berhasil nih. Kalau tidak berhasil, hapus dulu yang namanya history. Oke, ke history browser apapun intinya yang kalian login nih. Terus clear. Ya, clear semua nih. Bukanlah shower all time. Centang semua. Centang semua. Oke, udah biar bersih, clear. Itu kalau belum berhasil. Harusnya udah sampai ini. Kalaupun belum, pasti karena ada sesuatu hal yang kalian nggak turutin. Ya, tadi itu kan nggak ada spasi Cindy cantik ya. Kalian salah ini. Oke, udah. Harusnya udah sampai ini. Nah, pertanyaan selanjutnya gini. Ini kan udah berhasil. Itu untuk langkah-langkah ganti password secara paksa masuk ke database. Nah, sekarang gini. Di kelompok A, kelompok J yang di channel YouTube saya udah ada nyampain tentang pengaturan. Di kelas kalian ini ada nggak yang udah nyoba? Hah? Nggak ada? Baru lihat. Yang lain nggak ada? Apa, Cindy? Udah? Hah? Terus? Ya, terus? Yang kamu ganti belum? Udah. Sekarang gini. Selain ganti pengaturan, ada ganti apa lagi? Oke. Kita coba nih ya, tes. Misalkan saya nggak mau nih Vera nih, saya mau ganti jadi name. Udah tahu semua belum caranya? Nggak. Ya jujur, nggak tahu. Nah, itu karena nggak nonton di channel itu ya nggak kejawab kok kenapa. Nah, ini saya coba bahas aja, cepet ya ini ya. Cepat konsentrasi. Yang nama masing-masing itu agar seragam, ini kita ganti. Jadi inilah untuk memahaminya. Ya, untuk memahami ya mesti agak sering. Tapi kalian ingat-ingat caranya. Siap? Sekarang ganti yang ini nih ke nama masing-masing. Ke nama masing-masing. Nama masing-masing itu ganti ke name masing-masing. Contoh, saya nggak tahu name Vera. Saya pakai name Vera ini. Saya rename. Langkah pertama rename. Sama lah kayak sebelumnya kan SI4B. Di rename jadi iya, berarti yang nama masing-masing sekarang ke name. Silakan. Ya, udah.
Ya, satu itu dulu. Intinya aplikasinya diganti, udah dilakukan ya. Setelah ganti aplikasi, ini kan yang di foldernya aplikasi, kita ganti wp config-nya. Ganti wp config. Sudah. WP config ini di dalam aplikasi tadi dibuka, mau pakai Sublime mau pakai Notepad++ bebas, silakan. WP config ya, jangan yang ada sampelnya, beda. Sudah. WP config-nya dibuka. Sudah. Yang saya bilang, kenapa sebenarnya agak gampang yang kita ngingetinnya itu karena saya namain biasanya aplikasi dengan nama database itu sama. Jadi kalau aplikasinya Vera, databasenya Vera. Kalau name, bagusnya name. Jadi supaya kita nggak bingung juga. Oke, jadi kita gantikan name masing-masing ini ya. Berarti saya tadi DB jadi, silakan simpan. Ini nih sama lah kayak kemarin intinya. Jangan mengandung spasi ya. Sip. Yang dekat petik nih, jangan di spasi gini, jangan iseng kasih spasi, udah beda artinya ya. DB name sudah. Reload lagi, hasilnya apa? Ini kan disimpan, webnya di reload. Hasilnya nih kan di reload nih. Hasilnya gini. Kenapa? Gini ya. Memang misalkan kalian belum terjadi. Kalau terjadi gimana? Ya kalau ada kata-kata not found, dia nggak ditemuin kata dia di servernya nih. Ingat-ingat Vera nih ada nggak di server? Servernya nih di htdoc nih tadi. Nggak ada kan? Kita udah ganti jadi nih. Berarti kata-kata Vera itu ganti jadi. Nah itu caranya. Kalau not found penyebabnya karena nggak ada. Ya, tidak ketemu itu. Kalau ada kata-kata not found ya. Nah kita enter. Yang tadi itu udah login. Iya, yang tadi itu udah login. Sekarang dia bilang tidak bisa milih database-nya. Kenapa? Oke. Iya, kita udah mengganti di WP config. Ada kan tetapi, oke, konsentrasi ya. Ini solusi-solusi semua nih pembahasannya. Akan tetapi di PHP-admin itu belum diganti. Di aplikasinya udah, di PHP-admin-nya belum. Berarti di database-nya belum. Oke, nama database ini yang awalnya DB Vera, kita mesti ganti. Caranya gimana? Aktifkan DB nama masing-masing itu. Ngaktifin tuh hanya ngeklik ya. Itu cara ngaktifinnya. Diklik udah. Kalau sudah di operation, maka yang Tommy. Tadi habis kata ya? Ya, ada yang baru. Oh, ada yang baru. Yang baru sama saya Pak Lak tuh gede. Intinya ini tidak di siapa lah makanya. Karena Pak Jono ini pakai yang baru. Dia milih yang baru. Hebat nih yang Tommy ini. Terima kasih bang. Sini Pak untuk Kelak nyubi. Terima kasih Om. Kita mau ngapain tadi? Intinya ngeklik dulu. Oke. Sudah? Jika sudah, klik operation. Iya, kayaknya udah disampaikan juga ya. Iya, di operation rename database-nya ke ya DB ini masing-masing. Kalau udah tahu kayak gini harusnya udah aman lah. Mau hosting nanti udah gak aman juga. Ya, gini ya. Tombol go atau kirim tergantung bahasanya lah. Intinya kayak gini. DB-nya di rename ke di go. Sudah? Ya, di oke habis itu. Saya salah klik di baris ini
diklik OK. Dia buat database baru, tapi database lamanya dihapus. Tapi sebelum itu dia duplikat. Nah, nanti jadinya beginian. Ada yang tidak berhasil. Ya, dicoba di OK ya. Adakah yang tidak berhasil? Jangan diam-diam, nanti ketinggalan. Apa tulisan errornya? Yuk kamu kirim ke Telegram aja, ke Telegram biar saya nampilin di sini sama-sama ngelihat. Jika begini maka begitu. Bagus. Ini jika tidak berhasil aja. Intinya gini, kita tidak akan menjadi strong, ya nggak? Jika tidak menemukan masalah. Nah, kita bahas yang masalah. Ngapain Bapak bahas masalah? Ya siapa tahu kalian menemukan masalah. Kalau bahas lancar-lancar aja, ya repot. Ya nggak? Giliran ketemu masalahnya, nggak tahu. Ya, lalu si ini yang di depan nanti, lah dikirim di grup ya, kirim apa? Namamu siapa? Natia. Belum lah. Belum. Tunggu. Yang Google loading apa nih? Susah jaringan. Apa ya? Ada penghalang sinyal ya. Atia. Redback kata dia buat error update. Udah nih, jika terjadi seperti ini ya, ini nih kalau nggak salah lah pernah ditanya, tapi nggak tahu si Atia ini juga nggak nanya ya, bukan ya. Jadi ini nih sebenarnya bawaannya si PHP adminnya dia ini ya. Gini, sebelum kamu rename pun coba kamu klik bagian lain, ada nggak tulisan ini? Tetap ada loh. Tulisan yang ini tetap ada kan? Maksud saya kamu klik aja, nggak usah ngeklik apa nih di rename, walaupun belum di rename tetap ada isinya. Bener gak? Wah, ngapain lo punya Atiyah nih ya? Lah, tunggu, saya cari. Kayak bukan dia berarti di tempat lain. Nah, intinya mau minta rekam apa dia? Bukan yang ini. Nih. Nah, kayaknya ini nih, lihat nih ya. Yang Atiyah nih terjadi kayak gini juga. Oke, kita lihat. Dia mau nge-rename operation. Nah, sebelum di rename pun dia udah ada kayak gininya. Bener nggak? Jadi ini masalahnya di saat kamu install lo. Kayaknya mesti terpaksa install lagi. Install ininya nih. Install apa ini namanya nih? SAM kamu mesti diinstal lagi. Tapi pakai versi yang lain nyobanya. Nah, untuk yang sekarang gimana? Yang dia ini berarti nggak usah di rename. Nggak mau. Ini nih. Belum ngeklik kan rename ya, tapi udah ada tulisan sama kan? Nah, jadi solusinya gimana? Cara bener ya, nginstal yang baru. Tapi mau nggak mau daripada kamu nginstal baru kan lama. Kamu pakai tetap yang ada. Oke, kalau yang nemuin gini ya. Jadi kamu intinya cukup tahu bayi dulu si siapa namanya tadi. Ya. Kamu balikin ke DB nama lagi yang di WP config dan aplikasinya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, jadi biar sama-sama tahu, kalian kirim di grup kayak gini nih maksudnya. Jadi Atiyah ini pun walaupun sebelum di rename udah beginian. Biasanya rusak saat nginstalnya. Udahlah, kita lewatin. Lebih lambat, lebih penting kita tetap ada yang apa adanya dengan dia. Operation selain Atiyah ini udah ganti, udah. Sekarang gini, coba lagi. Ini kan udah kita ganti, sebelumnya gini, kita reload. Di reload sudah? Udah? Kayak gini nggak tampilannya kalian? Iya, berubah lagi, matilah bandel lah katanya nggak?
Tadi itulah pakai nim, balik lagi ke ini, ya nggak? Copy lagi. Nah, oh kayak gini ya nggak? Nah, cak-caknya nih, cak-cak ya. Tadi kan kita manual ya. Yo diikutin ya, biar tahu alur ya penanganan. Berarti saya pakai admin, passwordnya Cindy Cantik. Login kan? Ya kalian juga tes login. Ada tapinya gini juga. Leteh lagi teh nggak dikerjain sama dia nih. Nah kayak gini. Penyebabnya adalah ngapa ya Pak? Modelnya ganti lah begini nih. Tapi dia kembali ke masa lalu. Tetap ingat, nggak bisa move on. Ya nggak? Caranya adalah gini penyebabnya. Di database kita ada tabel namanya WP option. Ada WP option ya. Di sini nih masih ada alamat lama. Oke. Sebenarnya kita bisa ubah satu-satu di sini. Tapi ini baru 2. Dan sebenarnya dia ada di pos-pos kayak gini nih, pos meta, ada alamat yang lama juga. Solusinya gimana? Daripada ganti satu-satu, kita pakai replace all. Saya ulangi ya. Sebenarnya kita bisa ganti langsung di sini. Penyebabnya ini, tapi nanti ada link yang ke localhost Vera ada tetap di bagian post dan post meta. Terus gimana? Bagusnya kita melakukan replace all. Oke, siap? Replace all tuh maksudnya ganti semua sekaligus. Nah, ini caranya. Siap? Pastikan klik home. Udah? Klik export. Klik export. Kita intinya mau ngambil database yang tadi tuh. Klik home, jangan lupa ya, penting nih home, klik, udah. Klik export. Udah. Custom. Custom. Hanya pilih yang kalian. Ya saya nih banyak nih, jangan diheranin ya. Yang kalian pilih adalah yang kalian tadi 44 yang ini, yang Vera. Yang dim kalian berapa? Yang kalian harusnya nggak sebanyak ini. Jika sudah, pilih paling bawah tuh ada tombol go. Kan dia download tuh. Nah, download kayak gini nih. Terus gimana kalau udah download? Show in folder. Oke, sudah. Show in folder sudah. Ini nih, daripada kalian bingung, dia kan masuk folder download. Saya cut, saya taruh di folder angka 4. Jadi tujuannya ya yang dipelajari pertemuan 4 nih adalah di folder angka 4 ini. Hasil download tadi. Oke. Hasil download tadi sudah dipindahin. Pak, harus nggak dipindah? Sebenarnya nggak harus. Ini nih untuk memudahkan kalian biar nggak bingung. Sudah ditaruh di tempat folder angka 4. Kenapa biar nggak bingung? Nanti ada banyak sebenarnya. Ada 1271 yang ada dalam kurung 1, ada dalam kurung 2, dan seterusnya. Berarti yang saya ini ya, karena ini yang terbaru tadi. Sudah? Jika sudah, buka dengan ya. Apa yang perlu dilakukan? Ctrl F, nyari. Sudah? Oke. Buka dengan Sublime. Apa yang dicari? Localhost, alamat lama. Udah. Cuma perlu ngetik ini, localhost garis miring Vera. Iya, ngubah dari sini, habis itu diimport lagi. Ini cara paling gampang. Dan semuanya pasti diganti. Udah kayak gini.
Jika sudah, kan dia nih dalam keadaan terblok nih kayak gini nih. Oke. Iya, Ctrl H. Kalau mau nge-replace Ctrl H. Iya, yang awalnya gini menjadi localhost. Nah, jangan salah ya, jangan kurang, jangan lebih. Kalian nambahin spasi kayak gini, udah beda artinya. Jadi jangan dikurangi, jangan dilebihi. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Ya, posisikan yang lama, ganti yang baru. Sudah? Ya, silakan. Posisikan yang lama. Saya sambil nunggu, saya ngabsen aja lah ya. Kalian silakan, intinya sampai ini replace all. Kalau belum tahu instruksi selanjutnya, tunggu bareng. Saya sambil absen. Agustiani ada nggak? Oh, Agustiani udah ngerjain tugas? Udah. Yang 2 3 udah dikumpulin? Baru 2, 3-nya? Gini ya. Gini, dengerin ya. Jadi, konsentrasi anak-anak ya. Saya bilang tuh kan ada tugas tiap pertemuan. Iya nggak? Nyatat tugasnya itu. Intinya sangat gampang. Kalian nyatat. Oke? Catatan itu paling lama dikumpulkan kapan? Sebelum pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini paling lama ya sebelum pertemuan selanjutnya, sebelum hari Senin tuh. Oke. Udah selesai boleh ngumpulin nggak? Boleh. Akan tetapi yang 1 sampai 3 nih saya anggap masih diskon lah. Oke. Jadi tetaplah silakan kalian kerjain. Tapi yang keempat nih saya udah mulai nerapin aturan. Jika telat saya diskon. Oke. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Dengerin lagi. Yang kayak gini statusnya yang terakhir saya ngoreksi sih belum ngumpul, tapi ya kalau udah masuk pertemuan hari ini maksudnya bukan nggak boleh kamu ngerjain, boleh, tapi sebaiknya fokus di pertemuan pembahasan hari ini, jangan nanti ya tambal sulam kamu jadinya. Jelas ya? Kalau si Alvin ini ada nggak orangnya? Nggak ada. Kita sambil cek ya, nggak ada ya Alvin ya. Ya, 0. Ada yang kenal sama Alvin? Tidak. Oh lah. Arinda. Oke. Sambil cek ya, Arinda aman, tuh rajin dia. Ariski. Oh, Ariski sudah. Selamat datang di Atmaluhur ya. Dia baru tahu lab 2 itu di mana. Disinilah letaknya ya. Udah mulai kenalan sama cewek-cewek? Udah, bagus. Belum ngerjain ya? Oke, jangan lupa. Oke, intinya gini, saya mulai pasang timernya mulai di pertemuan keempat ini. Timer nih maksudnya kalau kalian telat udah saya kasih diskon. Oke, bukan berarti ini nggak usah dikerjain ya. Nah, oke. Ini nih sebelum lebih lanjut kita coba bahas ini ya. Kalau nggak sesuai silahkan komen, delete aja. Cindy, Pak saya udah kumpul. Nah berhubung saya udah lewatin dia ya saya skip dulu yang ini. Oke. Maksudnya gini, ini nih keadaan yang saat udah saya kabarin nih nilai update-nya. Udah itu yang terakhir. Oke, nanti saya cek lagi. Gitu ya. Doni ada orangnya? Doni apa kabarnya? Bukan itu, kabar tugas. Ngapain udah kumpul? Ini nih bukan untuk mempermalukan mereka ya, supaya sama-sama tahu daripada nanti menyesal ya. Dikerjain lah. Tapi mau ndak masalah dapat 0 ya ndak usah dikerja pun ndak masalah. Oke? Dibikin lah kalau ndak dapat 0. Ega ini ada? Ya, Ega Junian dari ndak deh. Fadila Asma? Asma tidak ada. Ini nih Fadila Asma Fasa nih, nggak ada. Vina nih, tahu nggak kenapa gini Vina? Ada nggak orangnya? Tahu nggak kenapa?
ala kadarnya, ya enggak? Nah, jadi kalau mau ala kadarnya segini nanti. Tapi kalau enggak keberatan, enggak masalah ya, enggak usah diapa-apain lagi tulisannya. Au lah, saya ngasih tahu penyebabnya ya. Nah, kalau ini nih, Irfandi ada nggak? Nah, Irfandi ini lumayan, tapi ya lebih pendek dibanding yang lain. Jadi 100 perfect tuh, ya kalau saya lihat memang agak berbobot. Oke. John ini dah. Nah, tahu kenapa gini? Link Atma Luhur salah. Catatannya sih lumayan. Udah dipucak? Oh lah. Yang ini tidak ada pertemuan keduamu itu. Udah dibikin lagi? Oke, yang ini aman lengkap. Jadi ini nilainya perolehannya. Kiki Jihan dari udah diperbaiki coming soon lah. Bener ya? Oh lah, intinya ada catatan tuh coming soon lah dikasih tahu agak bandel lah sampai coming soon ya nggak? Lion, enggak ada ya? Ya, Lion apa Lion kalian nyebut ya? Oh Lion, kami manggil Lion ini tulisan Lionnya sih Lion King itu. Ya, nih Martin Sima Mere ada nggak? Ini kenapa belum? Oh iya ya si Mare Mare. Kenapa belum ngumpul, Martin? Lagi galau? Dikumpulkanlah sebelum menyesal ya. Itu pesan-pesan saya. Marwandi masih coming soon. Ada orangnya? Marwandi? Kalau tidak ada sih tidak usah kita bahas. Megigia. Tidak ada juga. Oke, Bagas. Tidak ada lah. Yang ini ngapain nih Nesa nih? Jadilah. Tapi coba lihatlah kontennya kayak apa ya sampai dia cuma 85 nih. Rama. Pak, kalau nak mucak boleh enggak? Boleh. Tapi maksimal ya, bukan pertemuan selanjutnya, pucak segeralah sebelum saya rolling lagi. Rolling tuh maksudnya apa kayak gini? Konsentrasi. Halo anak-anak. Yang belum tadi ini nih jangan enggak dikerjain ya. Ini nih jangan lupa, saya ini kan sambil nunggu tadi. Dengerin. Halo, dengerin ya. Saya bilang rolling itu apa kayak gini nih. Nih, jadi ada ceritanya saya akan ngoreksi. Rolling, udah selesai ini baru lanjut ke B lagi. Nggak maksudnya? Kelompok terakhir ini yang saya periksa nih kelompok terakhir ya. Jadi habis kalian tuh saya lanjut ke A sebenarnya. Di A udah saya koreksi, udah selesai, saya lanjut ke J. Habis J, K terakhir. Nah, ini nih ceritanya saya sedang, walaupun kayak Cindy bilang ya Pak, pulang ngumpul lah. Nah, saya masih lanjut rolling ke mereka ini. Jadi selama ini belum, ya saya belum balik B. Makanya saya bilang segera. Sekali lagi ya, yang B, yang saya tanda-tanda kayak gini nih. Kalau udah bagus sih udah bagus Pak. Kata siapa nih yang John nih tadi Pak, kunggak 50 Pak, kunggak 100. Nah, lengkapi. Ya lengkapi link Atma Luhura ini. Ya silakan ya 1 sampai 3 nih saya masih berikan kalian kesempatan memperbaiki. Cukup jelas nggak maksudnya? Ah, yang mulai keempat saya udah ngasih tahu lagi kalian satu-satu. Yang kalian kumpul tuh lah saya anggap udah deal aja itu. Jelas? Bener ya? Ini 60 ngapain ala kadar. Nah, tuh. Intinya dilihat aja lah. Ini masih coming soon. Ada nggak Royhan? Royhan dipucak ya. Nah, ini yang terakhirnya belum. Pak, ulang ngumpul Seren. Iya, tapi tadi tuh ada perputaran nanti. Ya, jadi saya belum balik lagi ke sini. Tri Apri ini ada orangnya. Dibikin ya. Kalau kumpul apa walau telat ya. Untuk berikutnya jangan telat lagi ya. Itulah sebenarnya jangan kalian nunggu lagi lama seminggu depan ya, justru itulah kalian terlena. Wahyudin sama Wahyudin ya dibuat ya. Wiam nih ada nggak orangnya sekarang? Wiam kan terkenal nih, nggak deh ya. Windri ini ya kayak gitulah intinya. Silakan di ini link Atma Luhur deh tuh ya. Ada nggak orangnya Windri? Dipucak ya. Oh lah. Atiyah berarti ada. Tidak deh.
Ade. Yuk, kita lanjut lagi. Hah? Karena apa? Apa ya? Berarti rusak di database. Mau tak mau kan nanti. Sambil kan nunggu install SAM lah. Sambil kan nunggu install SAM. Install SAM lagi di beda tempat. Iya, sambil nunggu daripada kabengong. Iya. Kita lanjut ya. Itu tidak tahu ngapalah, itu pilihan softwarenya ke kamu, terlalu cinta kayaknya ya. Ngapalah, kita lanjut. Saya ulangi sampai ini ya. Tadi alamat lama diganti ke alamat baru, udah di replace all. Di replace all, kenapa kayak gitu? Nah, sebenarnya ada 18 kata dia terganti. Masa kita ganti 18 kali sikok leteh kita ya enggak? Jadi cara paling praktisnya kayak gini, di replace all. Udah ya. Simpan. Disimpan ini sudah. Saya nyimpannya di sini ya lokasinya, folder 4. Di mana saya download, itulah yang akan saya upload. Nih. Yang ini saya download tadi, inilah yang saya import. Oke. Jelas ya, jangan salah posisi. Pak, tak baca. Kalian lihat dulu lokasinya nih. Di atasnya ada tertulis. Jika sudah, balik ke php-admin. Balik php-admin. Yuk. Klik database. Database kalian tuh mana yang dbnim tadi? Yang saya tadi dbnim tuh siapa namanya tadi ya? Vera nih ya. 4 centang hapus. Ngapain nanti hapus, Pak? Kita mau import ulang. Database yang tadi 127.001 tadi itu mau kita import. Supaya nggak bentrok, ya kalian ada tulisan, Pak, already access tulisannya, berarti udah ada. Ini kan biar nggak ada, kita hapus. Drop. Oke. Di drop, di oke. Sudah. Di import. Intinya ini udah pernah disampaikan kok. Di import ya. Mana filenya yang tadi? Saya coba begini ya, pakai tarik bisa nggak sih? Bisa nggak terjadi apa-apa. Ya udah tahu apa lah, choose file ya nggak? Nah, di choose file ya dia tidak ditarik, open yang udah di open, di go ya, hanya semudah itu. Di go, tinggal tunggu nanti hijau ya, baru kita tes lagi yang ini. Intinya kalian pastikan udah hijau. Sambil nunggu itu saya absen. Kristio nih ada yang kecamatan nih kayaknya ya. Oke, Cindy ada, Doni yang tadi, Doni model ya, Doni ya, model ya. Oh lah, Ega, Junian dari tidak ada. Fadila, Asma tidak ada. Vina, yang mana tadi? Oh, Helen. Ya, ngomong-ngomong sudah ini. Oke, ditunggu. Ibnu Fadila. Oh ini Ibnunya. Irfandi tadi ada. John ada ya. Kiki Jihan dari. Kiki yang mana? Kiki Jihan. Oke. Gia. Sakit apa? Hah? Tidak tahu. Oh, ada ngabarin dia. Oke, nak, lekas sembuh. Nah, jadi gini ya, anak-anak, dengerin nih.
Kalau kalian cuma nyebut sakit sih tadi dia tanpa ngabarin, biasanya tetap saya alpain. Tapi berhubung dia ada ngabarin ya dianggap kan berarti. Intinya gini, kalau berhalangan hadir kabarin pengajar. Oke? Dia udah benar tadi si Jia tadi. Manda, ya ada. Martin ada. Marwandi Saputra nggak ada. Kalian nggak saling kenal ya ini ya? Seangkatan kalian nih, tidak tahu ya? Megi Gia tadi tidak ada juga. Oke. Bagas Alfarizi tidak ada. Nah, kita lanjut. Apa tadi tuh ya? Nih, udah? Kita lanjut jika sudah. Percobaannya adalah akses localhost name tanpa WP admin tadi. Akses localhost name tanpa WP admin. Silakan. Iya, sabar dulu. Errornya apa? Kamu screenshot kirim ke Telegram biar kita sama-sama lihat. Yang sudah normal kayak saya, klik yang bisa diklik. Klik link yang bisa diklik. Instruksinya saat buka localhost name, silakan klik link yang bisa diklik. Apa keluarnya? Kayak gini. Ya enggak? Dicoba aja. Pak, yang ku baca kata kalian enggak? Nah, ini nih. Kalau begini penyebabnya adalah di masalah gini, dengerin ya. Siapa tahu ngalamin sekali lagi ya. Jadi kalau ada kata-kata execution time atau waktu, baik itu 30 detik, 60 detik dan seterusnya, penyebabnya sebenarnya antara 3. Karena sebenarnya kinerja suatu komputer atau laptop terdiri dari 3 tadi. Apa itu? RAM-nya kekecilan, ya, CPU-nya kepenuhan, CPU itu prosesor, atau satu lagi disknya write speed-nya udah mulai lemah atau 100. Tunggu, maksudnya gimana ya Pak? Tunggu. Jadi, nah ada CPU, ada memori, ada disk. Bisa juga nggak network? Bisa jadi, tapi ini jarang. Lihat ya, CPU itu prosesor. Jika CPU-nya bukan ngatain ya, masih Intel Celeron, oke, memorinya misalnya masih yang 4 GB atau bahkan 2 GB, RAM nih memori ya. Disknya bukan SSD atau masih HDD, ya. Penyebabnya ya 3 macam nih. Nah, kenapa udah SSD masih kayak gini? Ya antara 2 tadi berarti, antara RAM kamu atau ini. Terus ada nggak solusinya? Ada solusinya, konsentrasi ya. Di reload lagi solusinya. Hanya di reload lagi. Kalau kayak gini ya, di reload lagi. Pak, agak centu lah. Nah, kenapa? Karena ini nih umum ditemui di netbook. Ya, sabar dulu. Umum ditemui di netbook. Pernah dengar nggak kata-kata netbook? Apa laptop, apa netbook? Tidak tahu. Laptop apa? Netbook apa? Laptop apa? Laptop. Enggak tahu lah ya. Intinya gini, yang prosesornya yang saya bilang netbook tadi, memang netbook tuh kecil, imut-imut ya, mantep lah pokoknya ya enggak. Contohnya apa? Acer One yang itu, tapi nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak. Netbook yang kecil-kecil tuh, bentuknya kecil intinya. Dibilang laptop, sebenarnya laptop juga, tapi laptop mini. Nah, biasanya prosesornya Intel Atom. Hal itu yang menyebabkan dia agak lemah maksudnya. Jadi, sekali lagi ya, solusinya apa kayak gini, Pak, ku baru lah beli laptop nih, kata kalian, masa tak beli lagi. Oke, caranya gimana? Salah satunya adalah mengupgrade php.ini-nya dengan waktu execution time. Jadi keywordnya upgrade maksimum execution time php.ini. Nah, jadi di sini
Ini saya kirimin di ini ya. Nih. Jadi kita mesti naikin. Karena apa? Naikin RAM-nya kan dalam waktu cepat ini tidak mungkin. Jadi kita maksimum execution time-nya dinaikin. Jadi 60 detik atau jadi 300 detik gitu. Si siapa Ibnu ya. Nih, ada beberapa cara nih malahan dia bilang. Ya, silakan dicoba yang saya kirim dulu lah. Yang kamu sambil nunggu intinya kami lewatin dulu ya. Iya, dibaca, jangan cuma digulung-gulung. Anak-anak, saya ulangi ya, jika begini, solusi paling murahnya adalah mengupgrade waktu eksekusinya. Dengan cara mana? Yang saya kirimin di grup. Nih. Dah. Lanjut ya. Anggapannya selanjutnya gini. Yuk, nanti makin lama nih. Yuk, siap. Kan diklik nih. Yang kalian keluarnya apa? Not found. Ada nggak yang normal? Normal ya, yang normal bagus tuh. Bagaimana jika terjadi kayak gini? Nah, jangan putus asa. Tunggu, ini solusinya. Siap? Saya ulangi ya. Yang normal saat ngeklik bagus. Yang kayak kami ini tidak normal, cuman nih ya enggak. Nah, ini solusinya. Siap? Login dulu ke dashboard. Admin. Login dulu ke dashboard, sudah. Daripada saya lupa passwordnya lagi ya, jadi saya akan ganti passwordnya jadi admin aja biar gampang. Admin berarti admin. Yang kalian nggak perlu diganti nggak masalah. Yang penting kalian ingat aja intinya. Yang saya ini kan karena iseng-iseng ganti jadi nggak hafal. Nah ini solusi not found tadi adalah siap ke pengaturan permaling. Ke pengaturan permaling sudah. Pilih asal selain yang udah terpilih. Simpan. Baru coba lagi. Pilih basing. Tidak tahu asal basing ya. Pilih bebas yang manapun ya. Asal bukan yang tadi. Habis itu simpan. Hal ini untuk ngapain? Menggenerate ulang setiap bentuk link yang ada. Oke. Menjadi sesuai yang kita pilih. Karena dia udah digenerate ulang, dia kan terpancing tuh, terstimulasi apa terstimulus ya nggak? Nah baru kita coba lagi, kunjungi situs, baru coba klik. Kalau kalian ingat tadi itu kan ngeklik ini keluarnya not found kan? Nah berarti udah normal dia. Hanya begitu solusinya. Udah? Bisa ya? Berarti aman. Nah, berarti cara-caranya kayak ini ya, alhamdulillah. Terus gini, yang mau dibilang ya, kalau kalian ingat DPW kemarin, oke, ada tulisan ACT sama dengan edit, ACT sama dengan ubah, ya nggak? Apa nggak ada? Nggak tahu. Kalian belajar DPW cuman nih ya. Walaupun beda dosen kan jurusnya sama lah. Cuman nih jurus DPW kalian kemarin. Halo? Desain pemrograman web tuh. Nggak tahu. Oh lah. Tunggu ya, skripsi siapa nih? Kan banyak nih. Indeks. Konsentrasi. Berarti kalian bukan pakai admin LTE ya kemarin ya? Nggak tahu. Nah, admin LTE kan? Terus ada link kan? Nih kayak gini nih, ada nggak? Ada. Nanti ada coding yang untuk nampung include tadi tuh. Nah kayak gini nih, ya nggak? Sama kan berarti kan? Yang saya bilang ACT tadi itu yang ini nih maksudnya. Nah nih, ya kan ada tambah, ada ubah dan seterusnya kan? Berarti di pelanggan nanti ada manggil coding. Di tampilnya ini ya enggak, aksinya apa gitu kan, ACT itu ya enggak, udah nggak berarti ya, udah kembali lagi ke sini ya. Nih yang mau saya bilang gini, kalau kalian ingat sebelumnya
Hal adalah apa? Ya nggak? Hal pelanggan, hal barang, hal apa gitu kan, berarti manggil suatu file yang isinya gitu ya. Bener ya? Bener kan? Sekarang gini, coba kalian cari file 8.php ada nggak di WordPress ya? Iya, 8.php ada nggak? Kalau logikanya tadi tuh link halaman sama dengan barang, berarti ada barang titik php, terus ada file pelanggan titik php, ya nggak? Apa enggak ya? Kalian nih udah nggak apa belum ya maksud saya nih? Apa tetap beda? Nggak tahu lah. Gini nih, kalau mau nambah berarti kan ada halaman tambah pelanggan ya, ya nggak? Kelak ada file tambah pelanggan kayak gini nih, bener nggak? Nah, yang saya tanya sekarang, ini biar nggak aja, ada nggak file 8? Nggak usah dicari, ada D jawabannya. Ya, ada D emang ya gini. Yang mau saya bilang, ini sekarang P-nya 8. Kalian lihat nih, kalau saya ganti ke yang lain. Ya, dilihat aja nih. Saya klik catatan pertemuan ketiga. Nanti keluarnya ini dengan konten yang sama. Yang beda apa? Ya karena dia konten manajemen sistem, ya linknya juga dia udah atur otomatis. Gak usah diapalin intinya itu. Oke. Tapi solusi yang tadi, kalau not found tinggal generate ulang linknya. Kalau mau balikin lagi ke tanggal nama, harusnya sih udah bisa lagi dia. Yang penting dia ibaratnya dirangsang dikit. Nah, biar jadi gitu. Nih, udah. Ya enggak? Dia generate ulang. Harusnya udah ya. Oke. Jika sudah, ada yang belum? Jika sudah, ini penjelasan pengaturannya yang kemarin tertunda. Konsentrasi ya. Jadi mulai dari pengaturan umum. Pak ngape Habib Zul Bapak tulis Bapak di sini ya enggak? Kuda nama masing-masing. Nah, silakan diganti ke nama masing-masing. Di sini gantinya. Nanti di UTS ada keluar judul situs atau slogan. Slogannya sama aja dengan moto intinya. Nanti di soal UTS ada nih. Jadi gantinya dari mana? Pengaturan umum. Nah, ganti nama masing-masing. Veramo. Maaf, saya bukan Agnesmo. Intinya bebas maksudnya, ya. Kayak si siapa tadi namanya ya? Ariski Febri nih. Hah? Dia lagi kena gaya ada yang cantik like kata ya. Jadi kalau yang Febri misalnya judul website Febri cowok ganteng. Nah, udah kayak gitu ya. Udah ya, jelas ya. Jadi slogannya bebas kalian menyesuaikan. Sesuai keinginan lah intinya. Oh, yang ini bisa diatur dari sini ya, Pak. Jangan sekali-sekali ngubah karena biasanya dia nggak semuanya ikut berubah. Paling aman dari pengalaman ya, dari paling aman tuh adalah replace all baru diimport tadi. Ini kalau mau diganti silakan email masing-masing. Nanti kalau kalian pernah ngupload foto, nanti keluar foto kalian di wordpress.com itu, ya. Udah? Si Mare, udah? Si Mare ya. Emailnya udah ya. Ini pun sebenarnya sudah ada saya jelaskan. Setiap orang dapat mendaftar ini maksudnya bagaimana? Tergantung kebutuhan. Oke, contoh nih, contoh. Ini pun udah saya tunjukin sebenarnya. Tinggal kalian kawa beda intinya nonton dari channel yang sebelah. Channel yang materi pembahasan kelas sebelah. Nah, di sini ada website tutorial di mana ceritanya adalah mahasiswa bisa mempost tulisan. Yang bisa postnya siapa? Kemarin itu ada kaitannya dengan peran atau author itu, ya nggak? Kalau saya mau dia langsung bisa nulis, berarti saya naikin perannya ke author, yaitu penulis.
dia bisa langsung ngepost, bukan kontributor, walaupun kontributor bisa nulis. Ya, di sinilah ngaturnya. Mana tadi itu? Nah, daripada lama di sinilah. Centang, nanti ada muncul link untuk daftar. Setelah kita centang, maksudnya nanti di halaman login dia muncul link untuk mendaftar. Oke. Nanti defaultnya kalau mendaftar role-nya apa? Ya di sini, ini saling berhubung nih dua ini. Di kelas lain sudah saya jelaskan, di kalian ini terpaksa saya skip ya, karena kita fokusnya sebenarnya ke post. Ini kalau mau diatur silakan, kalau enggak pun enggak masalah. Jadi waktu tanggal waktu PHP, contohnya D garis miring M garis miring Y, nanti keluarnya kayak gitu. Kalau ada waktu HIS misalnya, jadinya ada jam, menit, detik. Pak, ngapain baru jam 4? Nah, ini zona waktu. Harusnya kita plus 7. Ya. Udah ya, yang ini ya. Ini forward PHP. Minggu, kalau kalendernya mau dimulai dari apa, di sini ngatur ya. Pak, aku lebih suka dari mulai yang santuy gitu kalian. Jadi hari Minggu, boleh nggak? Silakan diganti ke Minggu. Ini di kalender ya. Menulis, kalau udah simpan ya, kalau udah disimpan. Kalau udah menulisnya adalah, nah kalau kalian ingat, setiap kalian nulis tuh sebenarnya ada kategori yang post, tapi kategori itu aslinya bawaannya tak kategori. Bisa nggak kita atur? Oh, untuk berita-berita sendiri misalnya. Oh, untuk jalan-jalan misalnya kalian vacation gitu, my trip, my adventure, boleh nggak bikin kategori itu? Boleh. Oh, untuk kuliner, boleh nggak? Kuliner boleh. Untuk mantan, mantan semua isinya. Ibaratnya ini folder. Ya, ini nggak usah dipusingin yang lain. Nah, jika yang saya nih muncul editor klasik atau editor blog, ini karena saya nginstalin plugin editor klasik. Selama yang kalian lancar pakai editor blog, nggak masalah. Oke, tapi daripada nggak bisa kerja, ya mau nggak mau kita nginstalin plugin editor klasik. Itu ceritanya ya. Izinkan untuk beralih editor apa? Editor ini maksudnya boleh nggak? Karena admin ya yang ngatur ini. Kalau boleh kita ya, kalau tidak tidak. Jawabannya tergantung kebutuhan. Ini abaikan karena kurang aman juga kalau kita taruh di sini. Cuma dia praktis. Kita bisa ngepost lewat email kata dia. Lanjutin aja. Ini tinggal simpan kalau udah. Nanti kita balik lagi saat bahas post ke sini. Membaca sih baca ya. Saat kita ngebaca gimana mau tampilnya? Saat orang buka web kita, ini kan post-post yang terbaru nih yang tampil nih. Veramo nih. Yang terbarunya ini. Lebih baru lagi ini yang sebelum yang baru dan paling lama yang paling bawah. Ngaturnya gimana? Ya yang terbaru itu yang tampil kata dia. Tapi boleh nggak Pak? Saya hanya halaman welcome page itu yang tampil selalu saat orang buka. Ngaturnya di sini. Kita bisa pilih suatu halaman. Jadi dia tetap. Tapi nanti ini nih baru kejawabnya saat kita udah install tema. Ada yang seperti itu. Sementara nih skip aja dulu. Lewatin masih post terbaru. Oke. Ini biarin paling banyak menampilkan 10 post. Jadi kalau udah lewat dari 10 dia ada muncul older post atau newer post kayak gitu. Ya, ini selebihnya coba-cobalah. Sindikasi RSS-nya mau nampilin berapa item saat orang manggil RSS kita. Mau secara penuh atau hanya beberapa kata, berarti kita milih kutipan. Kalau nggak mau ditemukan mesin mencari, dicentang. Setelah itu simpan. Lewat ya. Diskusi ini kaitan dengan komentar. Siapa tahu website kalian udah terkenal, ya. Nah, mau moderasi komentar, mainnya di sini. Oh, orang nggak boleh komen, hanya boleh lihat kata kalian. Saya tidak suka terima komentar. Nah, di sinilah ngaturnya. Oke. Media ini kaitannya ya, ada media di halaman web nanti di RPS ini. Nih, ya. Sebenarnya ada pengaturannya di sini. Jadi ceritanya kalau kita ngupload, saya nggak tahu di kelompok kalian apa bukan ya, lupa. Saya coba intai dulu. Bukan yang ini, tutup. Yang htdoc ke uploadnya di WP Content, folder upload yang ini. Nah,
Walaupun di sini saya belum ada isi ya, tapi kalau saya mau ngupload gimana? Nah, saya coba cari foto Cindy misalnya. Cindy apa namanya nih ya? Atau apa? Nah, kita cari ya, yang gambar ukuran besar. Nah, yang mana Cindy nih? Masa nih lah dia? Cindy apa nama? Laurenza apa? Oh bener lah ya. Inilah ya. Nah, Cindy masa depan. Ya. Open image in new tab. Ini kekecilan nih, jangan. Saya mau gambar benernya tapi lambat. Nah, Cindy Lerun. Tas siapa kok? Nah, langsung deh, simpan ya. Cara nyimpen gambar tahu kan? Tahu, bagus. Saya simpan, taruh di folder gambar misalnya. Nah, saya mau ngupload nih. Lihat ya. Yang saya upload 1 biji. Cara ngupload kan ya kayak kalian pakai itu tuh lah, pakai apa tuh? Nambah post tuh. Kan tinggal tarik-tarik aja kan. Gini, tunggu lepas, langsung deh nggak? Yang ini nih, masa lupa tambah baru, yang tambahkan media nanti ada di, ya nggak? Nah ini yang mau saya bilang, konsentrasi. Berapa biji saya upload? Nih, coba lihat udah jadi berapa dia, beranak pinak. Ya, ibaratnya jurus Kage Bunsendo udah jadi ada kembarannya. Kenapa seperti itu? Nah lihat ya, sebenarnya dia ada yang aslinya punya, nanti ada yang ukurannya cuma 150 kali 150, ada resolusi 300, ada resolusi seterusnya ya, dan seterusnya. Nah ini nih otomatis di crop oleh WordPress ya. Pengaturannya di mana? Ya pengaturannya di sini nih. Jadi berapa maksimal? Jadi yang ngatur otomatis nanti. Nggak usah dipusingin, Pak, kuna lebih hemat lagi karena kaitan dengan hosting kan, kalian turunin jadi 100, boleh ya di sini. Tapi khusus untuk si gambar. Kenapa dia ada ciri khas yang kayak gini, bulan tahun? Ya karena ya salah satu ciri khas WordPress tadi kan ada folder tahun, bulan, dan nama file. Ya karena kita centang ini tadi, lewatin link, kalian ubah kemanapun nggak masalah. Oke, tapi di soal UTS nanti ada kaitan dengan ini. Ya, jadi sesuai permintaan aja. Nggak usah diapalin, Pak. Berarti ada ya halaman 1, 2, 3 dan segala macam. Nggak ada. Cuekin aja intinya ini. Intinya mau bentuk kayak apa. Oke. Privasi ini, halaman kebijakan privasi biasanya, nah harus mengikuti hukum internasional dan nasional kata dia. Ya, untuk apa? Contohnya, kalau kita mengunjungi suatu website, ada yang nanya, boleh nggak nyimpan cookie? Ya, salah satunya kayak gitu, website kami menyimpan cookie atau lokasi saudara. Nah, itu pernyataan kebijakannya. Ya, jadi ini nih kalau kita ya masih jarang lah. Tapi kalau udah lumayan terkenal, yang ini nih berguna. Ya, jadi ibaratnya menimbang memutuskan dan seterusnya. Ya, inilah kebijakan privasi. Cuekin, harusnya pengaturan udah sampai itu. Nah, kita bahas post. Konsentrasi ya, post itu ya, post ini kan ya, yang saya udah bikinnya kebetulan 4 biji, satunya tertunda kenapa? Perlu ditinjau kan ya, disetujui di post diterbit. Nah yang ini semua post, inilah manajemen postnya. Yang mana yang konten tuh sebenarnya, yang namanya konten ada 2 macam di WordPress, satunya post, satunya page. Satu post, satu page. Maksudnya apa? Bedanya yang benar nanti saat page kita baru bahas. Sekarang kita fokus ke post. Nah, jadi saat UTS soalnya tuh kalian ada diminta bikin postingan minimal ada berapa, sesuai apa, kayak gitu. Oke. Gampang nggak? Sebenarnya sangat gampang, apalagi kalian udah biasa ngepost. Kayak gitu tuh lah kurang lebih saya minta. Tapi bukan catatan ya, jangan salah paham.
Pak, pola ngerja. Ingat, bedain mana untuk nilai kehadiran, mana untuk nilai tugas, mana untuk nilai UTS, mana untuk nilai UAS. Ada 4 macam. Udah ya. Untuk manajemen, kalau nambah, intinya kalau kita udah biasa DPWL kemarin itu ada tambah, ubah, itulah dia. Ya nggak? Berarti udah tahu lah ya. Tambah pos, Pak, giat ya tampilannya Bapak. Nah, sekali lagi ini nih tampilan yang klasik, ya nggak? Kenapa kemarin itu saat mau nerbitin, dia bilang invalid JSON response. Mau nggak mau solusinya kita nerapin yang classic editor. Cara pakainya sama aja. Tapi dia langsung gabung, bukan blok per blok. Selebihnya ngatur dari sini. Nih kalau mau lebih banyak tuh, nanti ada warnanya apa dan seterusnya. Mau bold atau apa, oke, dan seterusnya. Udah ya. Nah, yang mau saya sampaikan selanjutnya, manajemen pos harusnya kalian tambah ubah hapus, nggak ada masalah. Bener ya? Saya coba tambah baru nih. Dilihat aja, konsentrasi, pertemuan 4. Hari ini, namanya siapa tadi itu ya? Doni, semangat, berarti Wing Chun. Nah, udah. Oke, Donien nama dia kan. Nah, kita lanjut. Nah, cara pakai gambarnya gimana? Ini dia dokumentasi dengan Ipman misalnya. Nah, nanti untuk tugas jangan ngirim foto imut-imut gini juga ya. Foto yang gede jangan, saat saya ngeliat ada atau saya koreksi kok kecil banget fotonya, digedein. Jadi jelas tutorialnya. Ngeklik apa dia nih, saya lihat screenshotnya kecil-kecil semua ya. Jadi ya full. Ini udah ya. Nah, di saat milih beginian ya, sebelum nerbit sebenarnya kita bisa nentuin kategorinya masuk apa. Contoh kategori baru, bela diri misalnya. Mau nggak dia sub dari kategori apa? Kalau nggak mau, nggak usah dipilih. Tambah ya, tercentang ya, terbitkan. Nah, kalau udah, linknya mana? Linknya dia ini, di sini dia, atau yang ini. Ya boleh yang ini, boleh yang ini, sama. Tapi bukan link ini kalian kirim untuk saya tugas itu ya. Ini nih link latihan kita nih. Ya yang di WordPress. Nah kalau yang klasik kayak gini. Terus caranya gimana? Ya saya cukup lihat artikel. Nah ini dia udah keluar gambarnya Vera Monica kategori bela diri. Nah nanti ya saat saya ngeklik bela diri nih keluar informasi tentang bela diri semua. Gitu ya. Kok yang pertemuan 3 pertemuan berapa tuh nggak ada? Ya karena dia kategorinya tak berkategori. Nih tak berkategori. Jadi semuanya tak berkategori. Nah ibaratnya kalau kalian website film, ya berarti film apa? Film action semua. Film kartun semua dan seterusnya. Berarti mainnya di kategori. Bisa nggak satu apa namanya tadi? Nih ya, satu post beberapa kategori. Jawabannya bisa, tinggal centang. Jadi ada action tuh sekaligus drama, romantis misalnya, ada Skyline Face tuh, boleh nggak pilih kayak gitu? Boleh. Jadi dia beberapa kategori. Udah. Nambah kategori seperti ini ya. Bisa dari sini, bisa dari menu ini. Sama aja, ngetik kategori bela diri, tangan kosong. Kenapa bela diri tangan kosong ya? Wing Chun lah. Lebih spesifik. Nah, untuk slognya ini yang URL friendly Wing Chun. Nah, bisa pakai kayak gini, tanda hubung ini kalau mau spasi, jangan ngandung spasi. Induknya apa? Nah, ini berarti subnya kategori. Deskripsi Wing Chun oleh Ipman, Yip. Nah, adalah kayak gitu, tambah. Nah, jadi dia sub masuknya. Oke. Udah kayak gini kategori harusnya udah tahu lah ya. Jadi kategorinya ya sesuai tulisan itu. Ibaratnya folder sekali lagi. Sekali lagi bikin kategori udah bisa. Harusnya bisa, gampang lah.
Nanti cerita selanjutnya seperti ini. Jadi kaitannya dengan pengaturan menulis tadi apa? Seperti ini. Awalnya hanya tak berkategori. Tapi kalau kita nulis seringnya tentang bela diri, maka sebaiknya kategori yang sering digunakan tadi dipilih. Contoh si Navita siapa? Ada. Si Navita ini suka masak misalnya. Nah, berarti postingnya kan tentang masak-masak tuh. Bumbu apa, resep apa kayak gitu ya. Berarti kategorinya dia bikin kategori resep, nanti tinggal pilih resep. Ya, dia tujuannya apa kalau milih gitu? Lihat ya. Ini saya pilih bela diri. Saya klik simpan. Saya tambah post. Berarti kan nanti website WordPress kalian bisa dibikin kayak gini juga. Seringnya ngapain sementara nih? Bikin tugas kuliah, berarti kategorinya catatan kan? Catatan tugas kuliah. Nah, gini judulnya, isinya entah apa, bukan entah apa. Ini yang sudah menjadi MVP di hero yang sudah menjadi di MLBB misalnya. Nah, saya langsung post, terbit. Udah deh milih kategori, tapi dia langsung terpilih. Iya, bela diri sesuai yang kita atur di sini. Oh, saya pilih Wing Chun lah karena saya suka Wing Chun sama Doni nih kan, Doni Yen, dia sesama nama Doni misalnya. Nama Doni, nama pemilik nama Doni yang berhasil. Nah, pemilik nama Doni yang berhasil. Dia mau 1 2 3. Doni Yen. Doni apa tuh? Doni Okta. Doni Stark. Menjadi aktor. Menjadi model. Menjadi Iron Man. Ya, dan seterusnya ya enggak? Ya, ini kan tanpa dipilih juga ya, terbitkan. Nah, dia terpilihnya otomatis ya seperti yang kita atur. Jadi, hal ini sangat bermanfaat di pengaturan menulis tadi jika kita seringnya nulis apa tanpa capek-capek nyentang kategori tadi. Ya, ini ya, kategori post standar. Itu untuk nambahin kategori. Ngapusnya bisa nggak? Ngapusnya tinggal kita sunting, kita hapus dan terusnya. Ngapus gimana? Sunting. Lihat ya. Ada nggak tombol tong sampah? Mana ngapus? Ada deh kata kalian nggak? Nah, ada nggak? Udah ketemu belum? Di kategori tak. Kategori mana tombol hapus? Di sini ada tampil, ada edit cepat. Tampil hanya tampil hasil-hasilnya. Ngapa tiba-tiba ada kata kalian enggak? Ini enggak ada enggak? Lucu enggak? Nah, jadi gini. Ini ada juga hapus. Ya enggak? Kok yang ini enggak ada hapusnya? Nah, jadi ngapus emak nanti ke efek yang ini juga. Kita coba ya, dia bilang apa nih kalau hapusnya. Menghapus item, tindakan ini saya hapus. Wing Chun-nya punya emaknya, punya emak. Yang orang tuanya siapa kategori induknya? Dibilang ini nggak ada kan? Nah, ininya jadi tak ada. Berarti ganti ke tak ada, iya. Dia ibarat kita mesti benerin lagi nih. Tadi itu kan dia masih dalam seolah-olah sub. Nih, ini udah bener nih sekarang. Tadi itu masih ada tandanya dia. Ya mau nggak mau kalian mesti benerin. Ya. Karena kalau enggak dia masih nginget orang tuanya nanti belum lepas. Ibaratnya anak ayam apa anak kucing belum ini. Entah apa bapaknya bahasa. Intinya kalian tinggal coba kategori. Kategori untuk apa ya? Untuk mengelompokkan tulisan nanti. Udah ya. Kategori. Nambah tulisan harusnya udah tahu lah tadi. Nah, terus ada namanya tentang tag. Tag itu apa? Belum selesai, sabar dulu. Tag ini apa? Tag ini adalah dalam tanda petik ya. Di post itu nanti ada tag. Contoh, saya ngubah ini.
Nah, di sini ada kata-kata tag. Pisahkan dengan koma. Tag ini tag apa? Keywordnya. Jadi kalau orang ngetik Doni, ya nggak, gini ya. Terus orang ngetik apa lagi? Ganteng, kungfu, pinter, rajin, ngeklik tambah, ya nggak? Ini nih keyword-keyword. Nanti saat orang nyari di Google, di mesin pencari dengan keyword-keyword tertentu seperti ini, salah satu nyangkutnya adalah yang postingan kalian. Udah? Walaupun urutannya belum tahu keberapa. Kata itu tergantung SEO-nya. Udah ya. Berarti kalau mau ada keyword-keyword pencarian, mainnya di sini. Kalau di Blogspot disebutnya dengan label. Label itu untuk apa ya? Pencariannya apa? Kalau mengandung kata ini ya, salah satu web kita nongol nanti. Oke. Lanjut. Lanjut. Nanti ada keyword-keyword tertentu yang dia bisa digunakan sebagai awan cloud. Awan tag atau cloud tag. Kayak apa nanti aja. Itu saat kita bahas widget. Sementara kita cuekin dulu yang ini ya. Jadi setiap post bisa kalian tambahkan yang namanya keywordnya. Oke, gitu ya. Jadi kalau kalian nulis tentang posting yang main Instagram tuh pakai hashtag kan, nah mirip-mirip gini lah. Ya kalau keywordnya kayak gitu berarti, nah kata-kata pinter yang kalian ada juga. Oke, ini tergantung tema. Gambar andalannya untuk apa? Jadi biasanya untuk gambar thumbnailnya. Kita coba pilih ya, satu, tetapkan. Ini tergantung tema, sekali lagi untuk apa? Sabar dulu. Kita cek nih. Nah, dia keluar ya di sini. Tapi ada berapa biji keluarnya? Satu. Berarti ini nih gambar yang saya upload tadi. Maksudnya apa ya? Lalu tunggu. Nih, ada nggak saya upload tadi? Di sini, di tulisannya. Dia ya pemilik nama ini langsung keluar gambarnya. Ya tergantung tema, tapi tema apa? Tema websitenya. Kita coba ganti tema sebentar. Saya ganti ke yang lain. 2021. Saya coba reload dari front page-nya. Nah, di sini aja juga, tapi bentuknya gede banget. Ya nggak? Berarti dia support sama gambar andalan. Nah, beberapa tema malahan gambar andalan tuh dia bikin gambar thumbnail. Ya, untuk apa? Untuk gampang lihat. Oh, jika gambarnya ini yang kayak kita buka YouTube loh. Tunggu. Ya, tergantung tema yang saya bilang tadi. Kita kebuka enggak YouTube nih. Nah, kebuka. Ya, lama. Nah, sebelum kita membuka sesuatu dengan YouTube, kan kita ngeliat dulu kan thumbnail ya. Apa enggak tahu? Tunggu ya. Alah, Upin lewat. Nah, nih yang kita lihat kan. Kenapa? Karena ada thumbnailnya. Apa nih? Tidak menarik. Pecah 1000 atap, pecah enggak? Ada tertarik. Tom and Jerry. Lala paling tertarik karena kita ngeliat thumbnail adalah ini. Nah, gambar andalan tadi, ya, gambar andalan tadi untuk apa? Untuk menarik pengunjung. Kebetulan tampilan webnya sekarang begini. Tapi tema-tema tertentu bisa kecil, nanti ada tulisannya. Oke, nanti tapi kita belum sampai tema. Nah, gambar andalan boleh nggak ditambahin? Ya, sangat diperbolehkan, apalagi untuk tema-tema yang saya bilang tadi. Ya, untuk menarik perhatiannya tadi. Walaupun kita belum tahu isinya ini, dah ya. Oh, benar isinya itu. Kadang kan ada yang palsu kan, gambarnya apa, isinya apa ya nggak. Nah, maksudnya kita mancing orang dengan klik. Ya ujung-ujungnya web kita kayak gitu. Perlu orang tertarik dulu untuk ngeklik karena jumlah klik pun biasanya dihitung. Nah, itu tentang
gambar andalan. Adanya di mana? Di post. Tapi semua post nggak punya gambar andalan? Belum tentu. Oke. Kalau ada ya dipakai. Untuk apa? Ya untuk menarik orang intinya itu. Walaupun di sininya kalian tidak digambar, di sini ada ya dia bisa jadi muncul. Oke. Gitu ya. Tag udah, kategori udah, gambar andalan sudah, komentar. Mana komentar di sini? Nah, komen, lihat ya. Saat saya mau buka ini, ada nggak bila komen? Ternyata ada. Ya nggak? Berarti saya nggak mau komen. Ini orang ganteng kata Doni kan. Saya nggak mau kayak gini. Nggak boleh dikomentarin, mutlak kata dia ya nggak? Nah, padahal di sini ada kolom komen. Terus gimana buang kolom komen nanti? Ya mau nggak mau kita pengaturan diskusi kan. Nah, kita lihat pengaturannya apa aja. Notifikasi daklah, izinkan daklah. Nah, ini kan pada artikel baru. Ya, ini saya lepas. Harus nulis enggak? Harus saya bilang. Harus login enggak baru bisa komen? Harus juga, saking ketatnya dia yang ini. Secara otomatis, kalau lalami enggak usah boleh komen. Intinya kayak gitu. Seseorang ngirim enggak usah. Harus disetujui secara manual enggak? Iya, saya hanya terima komen yang bagus-bagus saja kata dia. Centang. Tahan komentar dan seterusnya, simpan. Nah, kita lihat hilang nggak nih kolom nih. Ternyata masih ada juga, ya nggak? Terus cuman nih, ya balik lagi ke post. Tadi tuh ada tulisan misalnya ada pengaturan komen di sini. Nah, dia sama. Terus mana pengaturan komennya biar nggak bisa dikomen, ya nggak? Ingat, tadi tuh pengaturannya untuk yang tulisan baru. Berarti saat kita tambah baru, ini loh yang baru, cak-caknya ya, cak-cak ya. Doni memang ganteng banget. Hehehe, tadi ada. HP kan. Nah, dilihat. Ini loh, bener ya, udah nggak ada kolom komennya. Jadi pengaturannya itu ya mau nggak mau kalian sebelum. Ada nggak Pak yang ngatur komen ya di halaman postnya itu, boleh komen boleh enggaknya? Jawabannya ada juga, tergantung temanya nanti. Nggak usah dipusingin, nanti dia ada sendiri di bagian bawah ini untuk ngatur boleh nggak dikomentari. Yang ini lebih simpel, jadi walaupun tulisan lama bisa kita tutup, bisa kita buka. Oke, jangan dipusingin, intinya sekali lagi apa yang tersedia itu dicoba. Udah, sabar lah hati ya. Sabar lu. Nggak ada pertanyaan yang ini? Nggak. Yang belum tadi berarti komentar pada post sudah. Kita tinggal ngatur dari pengaturan. Ini yang belum. Terakhirnya. Penjelasan tentang post ya. Saat kita nambah baru. Selamat ulang tahun. Nama pacar Doni siapa? Navita. Ini kan, aku sengaja begadang di websiteku demi mengucapkan doa tulus hati tepat jam 12 malam di hari ulang tahunmu. Ku posting tulisan ini agar seluruh dunia tahu bahwa ini gitu ya. Kue ulang tahun ya. Nah, di sini post ya, di post kalian bisa ngupload, bisa dalam artian ngambil dari media internet. Akan tetapi dengerin baik-baik ya, untuk UTS saya mintanya kalian re-upload kayak gini. Konsentrasi ya. Jadi kan mau ngucapin ulang tahun nih. Doraemon lah, karena si Navita suka Doraemon ya. Linknya kan dia tinggal ngambil nih, copy image address. Ya nggak? Open image in new tab, ini barangnya. Ya, berarti linknya ini nih, link URL-nya. Di copy kan? Cara makanya gimana? Boleh nggak seperti ini? Untuk udah hosting nggak masalah. Tapi untuk UTS, khusus untuk UTS ya, kalian mesti ngupload ulang, re-upload.
Tapi untuk di sini kan kita latihan nih. Yang mau saya tunjukin ini saya nggak ngupload bisa nggak? Bisa aja kayak gini caranya. Jadi kalau kita ngupload kan dari sini, milihnya dari sini yang udah ada kan. Kita cukup sisipkan dari ya pastein kue Doraemon, Nobitaku saya Nobita. Nah lah gitu ya, dia tinggal disisipkan ada beginian ya nggak, tapi tunggu dulu, dia kan agak dalam tanda petik kan, nak ngucapin kan di saat ulang tahun Navita tadi itu ya nggak, berarti dia nyari info Navita, tapi karena dia pacaran sama Navita sih harusnya udah tahu lah ya. Saya cari dulu Navita basing-basing lah Puno, nggak usah lah nanti keceker. Nah ini lihat ya, kita bisa nggak nyimpan tulisan ini, simpan draft bisa, nanti ada status di soal UTS postingannya draft itu sama dengan konsep. Kenapa caknya lum sude, dia merangkai katanya sih udah jauh hari maksudnya, tapi dia bisa ngedit lagi kan, edit di pucak-pucak lagi sama dia, di permak-pernik nih foto kebersamaan kita dan dia kayak gitu kan. Nah karena nak pamer kan tadi tuh. Nah saya ulangi, status draft itu berarti yang belum siap terbit kan, masih di kotak-atik intinya, atau yang udah terbit pun bisa dijadiin draft ya. Yang sudah terbit masih bisa di draft, kenapa perlu dipucak atau disimpan. Nah menunggu peninjauan kita tahu sendiri lah ya enggak. Terus ada yang mau saya bilang lagi, visibilitasnya bisa kita kasih password, tapi jangan UTS dan tugas kalian dikasih password ya. Saya nggak ada minta ya. Ini nih misalnya yang kata dia, ini untuk kita berdua aja ya yang hanya bisa buka. Jadi dikasih password di sini. Di oke kan, terbitkan. Orang lain mau buka, mana ya tadi itu ya, bukan yang ini. Inilah dari ini lihat ya, terlindungi. Nah jadi kalau yang mau kayak gini ada password, apa passwordnya orang baru bisa lihat, kita bisa kasih dengan password. Tapi sekali lagi ya, untuk tugas kalian untuk UTS nanti jangan kasih password, saya nggak bisa periksa kan, nggak bisa ngelihat tuh, nggak bisa dinilai, ujung-ujungnya kalian yang rugi maksudnya. Jadi jangan iseng. Ini sekedar tahu aja, oh bikin file ini hanya bisa di-download oleh VIP member kayak tadi loh. VIP member dapat passwordnya jika udah bayar maksudnya. Nah, kita ngasih sandi. Diterbitkan. Ini langsung keceker nih dia bikin. Sebenarnya dia ulang tahun tanggal 30 Maret misalnya. Ya enggak? 30 Maret. Cuman cara. Nah, disinilah. Kalau kita terbitkan, dia langsung keluar di tanggal sekarang ya. Saya mau nerbitin di jam 12 malam, berarti saya sunting. Ini nih namanya dijadwalkan kayak gini nih. Bulan Maret tanggal 30 dia ulang tahun. Jam 12 malam. Oke. Ini nih namanya tulisan yang dijadwalkan. Dijadwalkan. Kalau namanya dijadwalkan, sekali lagi di sini nih, yang awalnya kan terlindungi sandi tadi itu, tulisan dia nih website Veramo, nggak ada dia tulisannya tampil. Oke. Dia tampil otomatis setelah tanggal yang ditentukan. Jadi si Doni ibaratnya sebenarnya di hari itu pun dia tidur sebenarnya ya nggak, dia ngaku-ngakunya kan dia biar dunia tahu ini. Jadi dia ini bisa diotomatisin, jadi terbit sendiri dia. Walaupun Doni sebenarnya udah apa nih, nggak perlu begadang dia. Ini ku rela demi kamu begadang kata dia, padahal dia nggak kuat begadang. Nah caranya gimana? Caranya kayak gini. Sama kayak kalian sebenarnya mau ngirim tugas. Oh tugas ini selanjutnya udah selesai kalian bikin, terbit otomatis pun bisa. Yang di WordPress tuh, ya. Jadi ada statusnya yang terjadwal, ada statusnya konsep atau draft, ada ditinjau, oke. Ada yang terbit. Kalau udah terbit tombolnya perbarui. Berarti udah. Maksudnya tahu cara pakainya. Nah, gampang lah berarti kalau udah tahu. Nanti sekali lagi ya,
Ada tulisan yang saya minta draft. Draft itu sama dengan konsep. Ada tulisan yang saya minta terjadwal di hari ulang tahun kalian. Jangan dibohong-bohongi karena saya bisa cek ulang tahun masing-masing. Nggak maksudnya? Oh, lo bener ngerti. Yang lain aman? Ya, draft terjadwal, terbit, dan direvisi oleh siapa? Pak, mana revisi-revisi itu ya nggak? Di sini ada nggak revisi tertulisnya? Nah, kalau Cindy misalnya bikin tulisan, ada di revisinya, nanti ada keluar revisinya oleh apa? Oke, ada juga yang kayak gitu. Tulisan yang dibuat ini, direvisi oleh ini, dan disebutkan oleh ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Tentang post, udah tahu semua? Cara ngubah. Yang paling penting sekali lagi ya, untuk ini, silakan di-upload ulang. Jangan kayak gini, ini kan dari online nih. Kalau saya putus koneksi, nggak tampil lagi nih. Pak, aku nak nambah Google Map, caranya gimana? Nah, itu yang sakti kan? Aku tunggu kehadiranmu di sini. Nah, di sininya nih di mana ya? Ada. Dia nyari Google Map. Di mana ya? Alur-alur. Yang penting kan petanya ini kita ngambil map, ya enggak? Caranya adalah jadi ya bahan kalian inilah bahan catatannya. Nah, alun-alun misalnya rumah kalian masing-masing kan. Kutunggu kan di sini. Cuman nih cara ngambilnya, tinggal klik bagikan. Di sini ada bagian embed map atau sematkan peta. Mau ngambil ukurannya mana? Ukuran besar kata kalian. Nah, silakan disalin. Salin ya, nggak perlu dihafal codingnya. Salin, pastein, tapi jangan pastein di sini. Jadi editor ini yang klasik khususnya ya, yang klasik ada editor blok, ada editor klasik. Yang klasik ini kita mesti beralih ke teks. Teks nih, ini coding-coding HTML loh isinya. Tuh, balik lagi ke visual, nanti ada beginian. Udah tuh lah dia terbitkan. Nah, karena ini dijadwalkan ya, saya mesti ubah lagi, terbitkan segera aja nih. Perbarui. Nah, apa keluarnya? Ada Google Map. Ya, alun-alun. Di sini ketemunya maksudnya. Itu kalau Google Map. Pak, saya mau YouTube nanti tuh. Ini lah, mantep Kapten Tsubasa. Cara ngambilnya gimana yang ini? Ya enggak? Mirip dengan yang tadi. Kalau kita pakai plugin blog, sebenarnya lebih gampang. Ini plugin zaman dulunya nih, editor zaman dulunya. Kalau yang klasik editornya. Kalau pakai blog, kita tinggal ketik YouTube, tambah blog, YouTube, nanti tampil dia. Yang kayak gini gimana? Nah, yang YouTube beginian, kita harus nyari tombol share-nya. Share, bukan ininya langsung diambil, tunggu dulu. Cari kata-kata embed ada enggak? Atau sematkan. Hah? Oh, di awal salah pencet ya berarti ya. Di awal tadi report adanya. Mana? Oh, enggak kelihatan ya. Ini embed salah ya. Diklik embed, sematkan. Sekali lagi yang beginian nih jangan dihafalin, pening kepala ya. Di copy ya. Karena kita perlu naruhnya dia di dalam suatu baris, di sini, nah, enggak bisa dia. Kalau di sini ya, saya perbarui. Iya, karena dia nganggapnya itu teks. Nah, agar dia dianggap sebagai code, ya kita mesti naruhnya bukan LT gini. Dia udah diubah otomatis. Paste. Perbarui. Yang awalnya ini dianggap sebagai teks. Nanti ketik. Ya. Ini loh ucapan saya, kata, oh ya keren bener apa kok si Dodi kan. Dia udah ngerekam video segala macam. Itulah ya nggak bisa diatur timernya. Berarti udah tahu ya. Kalau khusus YouTube itu nggak perlu di-reupload. Menu-menuhin ini disk. Apa yang perlu di-upload? Gambar-gambarnya. Ini kan harus online nih. Jadi kalian cukup pakai Google Map, ini nggak masalah untuk jawaban-jawaban. Tapi untuk khusus gambar, ya nggak, itu silakan di-upload. Upload ulang, download dari mana boleh, upload lagi. Udah? Nggak ada pertanyaan lagi?
Sedih ya kayak yang kamu sedih gara-gara saham tadi ya. Ya, yang lain belum ada pertanyaan juga. Iya, kalau ada pertanyaan tanya di grup ya. Nah, dukung dengan screenshot. Nah, saya selesaikan absennya dulu. Rifki ini ada nih. Nesa. Oh, Nesa ada. Nur Hasanah. Yang mana Nur Hasanah ketutup? Oh, ini. Rama sakit Ahmadani. Nggak ada kan? Nanti saya cek aja lagi. Ratna Listi. Ya. Risma. Ya, sambil mikir mau nanya apa silakan ya. Royhan tadi ada ya. Royhan kenapa sendiri? Kenapa sendiri? Kalau misalnya itu pasti bagian kita atau di folder Apa ya? Kamu ngubah apa ya? Ukurannya di hasil folder upload tuh dia otomatis tuh. Dia tidak otomatis, mesti ngupload yang baru. Itu kan tergenerate karena kita udah ada nih pengaturannya 150 default, dia ngikutin yang ada tuh dulu. Kalau mau yang terbaru cuman nih dia ngederate ulang, mesti upload lagi ya. Udah kan? Salimah tidak ada. Seren ada. Sumir namanya Sumirna tidak ada. Sumir. Tri udah ngumpulin yang offline kemarin. Ya, di classroom. Jangan lupa ada waktu tuh. Masa di alpha lagi yang Tri ini? Nah, sian lah kayak Tri. Vida ada. Nantilah saya cek lagi. Wahyudin ada ngikutin di classroom. Ngirim itu. Saya coba bahas lagi lah ya. Daripada kalian apa-apa lah nih, lihat nih ya. Classroom. Oh, lame katanya nih. Hah? Sabar dulu. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan beginian. Nah, ini juga untuk kelas lainnya ya. Jadi di sini saya ada minta, ini terakhir saya sampaikan ya, berikutnya kalau tidak melakukan ini ya saya anggap tidak ada. Kita lihat ya. Ini udah ada 40 nih siapa? Kayak Agustina nih. Pak, ngapain ku 100 kalau menyerahkan kata Agustiani kan? Bukan kayak gitu ya. Jangan terlalu jujur. Nah, intinya kalau udah hadir di sini dianggap udah nih, nggak perlu ngerjain. Bukan nggak usah ngerjain tugas, jangan salah paham ya. Konsentrasi dulu nih. Iya, nih lihat baik-baik. Saya ada nulis loh. Thread upload hasil latihan pertemuan ketiga. Hasilnya bukan filenya nanti. Tunggu apa sih maksud? Sabar dulu. Silakan diupload sesuai yang diminta. Khusus mahasiswa yang tidak hadir di lab 2 atau yang milih online. Kayak Wiam tadi tuh ya nggak? Kayak siapa yang tadi tidak ada tuh? Saya anggap mereka mau offline. Mau online. Yang kalian udah di sini tidak perlu melakukan beginian. Beginian nih gimana? Tunggu kita lihat. Nah, Alvin kan tidak menyerahkan. Ini pun belum menyerahkan tapi lah 100 Pak Pelico Bapak ini bukan kayak gitu. Tunggu kita cari nih. Nah, kayak gini. Doni nih ya. Cara Doni ini udah bener. Nih ya. Website Doni ya. Ya enggak? Bener kan website Doni kan, saya cek tuh website Doni. Mukanya muka Doni. Walaupun dia nggak nampilin tulisan sih nggak masalah. Inilah screenshot yang saya minta. Kayak gimana? Hasil pertemuan 4 adalah tentang posting ya. Berarti kalian nunjukin halaman post. Screenshot wajah kalian. Khusus yang online. Yang udah hadir sekarang perlu nggak? Nggak perlu. Udah dianggap hadir. Ini tugas untuk nilai kehadiran. Saya ulangi ya. Tugas untuk nilai tugas yang wordpress.com. Nah, udah nih 100 udah bener intinya elemen gini.
nanti yang bagi yang online ini gimana? Ya kan intinya mereka tinggal nyoba yang gini kan. Nah, anggapannya mereka udah ngikutin, ya berarti saya nggak ngasih waktu agak lama. Ya, beda dengan tugas. Ini hanya untuk absen. Intinya mengikuti apa enggak. Dan seterusnya. Intinya hanya elemennya seperti inilah. Bukan elemen ya, elemen. Elemennya hanya hasilnya apa plus orangnya. Udah? Jelas? Yang lain? Nah, ini berlaku khusus yang ini X sakit izin ya, itu. Pak, minimal pulang ngabarin Bapak perlu enggak begituan enggak? Sebenarnya enggak. Minimal dia udah ngabarin bahwa akan hadir. Yang begituan tuh masih perlu nggak? Sebenarnya nggak. Tapi kalau kalian nggak melakukan itu, sebenarnya kalian juga yang bingung nanti. Bingungnya nih pertemuan selanjutnya kan ngelanjutin yang itu lagi. Nanti ujung-ujungnya kalian jadi apa ya yang kemarin kata kalian? Ah, bingung. Jadi ada bagusnya kalian melakukan. Wiam nggak ada. Widri tadi ada. Oke, kita ulangi dari atas. Kalian lihat baik-baik dan nilainya berapa. Lihat. Pak, bisa nggak yang kemarin alpha tuh ini jadi 100 kata si Agustiani ya. Saya lihat laku tobatnya apa nanti. Ada nggak orangnya tadi Agustiani? Ada di sini? Ah, misalnya Pak, kuning 100. Ngapain Bapak alpain yang kemarin tuh? Nah, bisa nggak dianggap hadir? Sebenarnya bisa aja. Tapi ngelihat laku tobatnya apa. Misalnya nih, kamu udah bertobat, rajin nih masuk full, yang lainnya udahlah sekalian lah saya kasih 100, ini anggap hadir lagi. Atau tugasnya rajin misalnya kayak gitu. Ini tugasnya lah ndak bikin misalnya lah malas misalnya lah aku gituin lah. Ya enggak? Maksudnya saya biarin kayak gitu. Nah, kayak Ariski nih, Pak, bisa nggak kayak ini ya? Tergantung Ariskinya. Kamu nih kan maksudnya nih Ariski nih kan. Nah, kalau Ariski cuma main handphone di dalam kelas kan ini juga tidak terlalu berfaedah juga kan. Jadi kalau dia menunjukkan perilaku tobatnya aman berarti nanti. Ini walaupun saya alpain nih, nanti saya bisa oke lah, cincai lah misalnya. Tergantung kamunya maksudnya. Ngerti nggak? Inilah tidak masuk maksudnya tugas pun agi nol ya udahlah saya tutup mata lah, hilangin lah. Anggap tidak deh dia. Ya nggak? Nah, semua kembali ke kalian masing-masing. Intinya itu. Sebelum saya tutup, silakan cek terlebih dahulu. Oke. Lah bener loh atau mau protes ya apa nih? Nah, silakan. Ya, lihat udah sampai ini? Udah. Sampai ini? Khususnya nama masing-masing ya dilihat itu ya. Udah? Udah. Udah? Udah? Yang kayak si Tri Aprilin, Pak Kuning beasiswanya sayang misalnya Alpha gini ya nggak? Nah, tergantung dia nih, ada nggak melakukan di lab 2 itu, bukan lab 2 lagi. Kan ini dia otomatis mintanya online kan? Saya akan ngecek ada nggak training ngumpulin online-nya di pertemuan ketiga. Kalau tidak salah tadi itu tidak deh. Kalau tidak salah pertemuan 3 tri. Ini lah tidak deh, katanya ada tri. Yang kedua itu kami kuliah berganti. Coba lihat, yang ketiga emang lo mau kata kamu. Intinya si Tri ini udah bisa bedakan yang mana untuk kehadiran, yang mana untuk tugas belum Tri? Oh Tri. Oh udah ada nih. Nih yang Tri nih. Mana nih? Nah, ini nih untung masih ada kelihatan lah ya. Kalau udah saya minta kirim ulang biasanya. Nah, saya anggap udahlah. Oke, misalnya gini ya. Oke, lain kali jangan separuh terang. Nah, cuma gitu sih. Nah, berhubung ini saya masih oke lah. Cuma ingat ya, masing-masing yang beginian nih, saya tuh ada kasih tenggatnya loh. Jadi sambil dilihat. Sekarang nih masih saya tutup mata lah 1 sampai 3. Berarti ini saya anggap ada trinya di pertemuan kedua. Ya enggak? Oh, tri. Ya 3 ya. Ketawa oleh. Yang ketiganya cuman deh. Intinya kalian tahu lah apa yang mesti dikerjain ya.
Yang keempat, sekali lagi ya, khususnya yang masih merah-merah yang ini, siapa tahu kalian berikutnya berhalangan, maksudnya. Triknya adalah kerjain secepat-cepatnya. Jadi saya ngasih tenggat untuk ganti nilai kehadiran. Oke, gitu ya. Sama juga yang mereka nih. Nah, intinya kalau tidak dia melakukan juga ya saya anggap udah lewat. Udah. Ini untuk kehadiran, ada lagi yang mau komplain, Pak, ulang ngerjain. Nah, kayak Tri tadi, yang kedua kan udah saya ubah ya Tri ya. Nih. Nah, yang ketiganya enggak deh. Yang ini ada yang mau protes nggak? Kenapa? Yang belum saya baca tuh masih checklist tuh, artinya bukan nggak masuk ya. Belum saya buka. Yang saya bilang masih siklus itu tuh. Nah, ada lagi? Hah? Siapa? Muhammad Riki. Nih, pertemuan pertama. Oh, yang bawah nih. Ada nggak catatannya? Lumayan lah. Coba kita lihat ya. Lihat ya. Ada kamu edit lagi nggak? Oh, sekarang nih gini ceritanya. Kalau kalian ada nambah, nah ini kan udah lebih dari lumayan nih. Berarti saya naikin. Itu nggak saya kasih 100 tuh biasanya karena agak pendek dikit. Iya. Ya, nanti intinya yang ada melakukan perubahan, kan saya masih ngasih waktu untuk 1 sampai 3 ya. Silakan kalian kabarin ke saya. Kalau enggak diam-diam pun saya nggak akan tahu kan. Nah, ada di upgrade. Sayang lah enggak 100 kata dia. Nah, gitu. Hanya gitulah inti ya. Oh, yang lain juga ya. Ini kan sampelnya dia ini. Udah, yang lain jelas. Si Ariski nih. Apa siapa namamu tadi ya? Ariski lah namanya. Lalu, hah? Minggu ketiga aku masuk. Ariski. Minggu ketiga aku masuk. Bukti ya? Ada chatting? Di mana? Yo, di mana? Masuk kelas di sini lah. Hah? Oh. Terus 2 minggu udah masuk. Kamu masuk yang ketiga. Ada izin. Coba yuk kita lihat siapa namanya Ariski nih yuk. Pak izin mau nanya, ini sih aku udah hapus nih, tapi kita lihat catatan saya sebelumnya. Catatan kita yang ada tulisan aneh-aneh nih. Ariski mana nih ya? Lain disuruh, lain digawe nih ya. Kita lihat nih. Maaf, bagian berbicara mana? Boleh kami nyusul? Nanya tugas nih boleh ada Bapak ini 3 minggu gak masuk. Emang 3 minggu gak masuk kan berarti? Mana kata-kata izin nih? Coba dibaca. Ada tak? Hah? Beda Pak, saya belum dapat kelompok ini. Kan nanya tugas yang nih, ya enggak? Kata-kata izinnya enggak deh kan? Ada. Nah, itulah. Gini, anak-anak. Nih yang penting juga nih. Halo, dengerin ya. Ini sebenarnya penting ke kalian juga nih. Halo. Nih, walaupun kalian belum di flag ya, segeralah ikut perkuliahan tuh dari pertemuan pertama. Kenapa? Disitulah bahasa tertib atau teknisnya mau ngapain di situ. Jadi kalau kalian nggak ngikut ya episodenya ada yang hilang. Ujung-ujungnya mau ngikutin berikutnya pening kepala. Oke? Jelas ya? Kayak gini nih udah terlanjur gimana? Ya sekali lagi saya bilang, tergantung kamunya. Kalau saya lihat kamu udah bertobat, harusnya aman. Tetap bisa saya bantu deh. Cuma berikutnya pun nggak pernah ngabarin ya, tetap kayak gini lah ujung-ujungnya kayak si Asma ini juga. Ya? Kenal ya? Ya tergantung ininya lah kalian nih gimana. Oke, silakan si Ariski perbaiki ini dulu ya. Yang lain ada nggak? Kata-kata izin tuh chatting saya ya kayak mereka nih.
siapa tadi? Kiki Layan nih, dia izin, memang izin ya Pak, hari ini nggak masuk, saya ikut yang online aja ya, nggak masalah, izin berarti. Tapi kalau nanya tugas boleh nyusul nggak, kan udah beda atau bukan izin kan? Oh, gitulah maksudnya. Minimal kalian ngabarin ke saya, udah saya anggap izin atau sakit kok. Udah? Harusnya udah cukup jelas lah. Ada lagi pertanyaan? Lagi buat mua bilang ya, Pak, kata Vina yang ku ngapain di Alpha kemarin. Sekali lagi, kalau Vina udah bertobat, saya lihat track recordnya, oh udah bagus nih, nggak kayak gini, nah rajin lah istilahnya, aman, nanti saya naikin lah jadi 100 nih. Oke, udah ya berarti ya, cukup ya. Si Rosna apa siapa nama dia tuh ya? Royhan, bukan Rosna. Udah. Udah belum? Oh, nah, yang lain juga sudah ya. Memang ada nama Rosna di kelompok lain, salah saya ya. Ya, cukup berarti ya. Wahyudin juga jangan lupa Wahyudin ya. Oh, Udin. Emang Udin namanya. Wahyudin udah belum? Udah. Cewek-cewek sebelahnya udah. Nah, kiri kanannya udah. Nah, nggak ada pertanyaan lagi, benar? Jangan lupa tugas tuh ya. Intinya tiap pertemuan ada. Dan mulai keempat, saya nggak ngingetin lagi. Harusnya kalian udah tahu tracknya mesti gimana. Lengkap, ada link apa luhur, udah aman. Itu syaratnya untuk 100. Udah ya. Berhubung pembahasan udah berakhir untuk hari ini pertemuan keempat, maka saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas lagi di pertemuan kelima ya. Jadi untuk contekan, kalian silakan lihat di channel saya, itu ada pertemuan 5 kakak kelas kalian itu ngapain. Nah, jadi kalau mau lebih tahu itu, yang ini di record nanti saya share ya. Terima kasih, selamat siang, boleh pulang ya. Terima kasih, dadah. Ya.